Halo guys, jumpa lagi di Aher Channel. Kali ini saya akan menunjukkan cara menyusun laporan keuangan dari kertas kerja pada perusahaan dagang ya. Oh ya, sebelum memulai saya mohon dengan sangat untuk Anda yang menonton video dari Aher Channel untuk tidak mengklik iklan yang sedang tayang ya, karena akan merusak channel ini. Kamu bisa menggunakan YouTube Premium untuk tayangan tanpa iklan, atau bisa juga menggunakan browser yang lain yang dapat disetting untuk tayangan tanpa iklan. Terima kasih atas pengertiannya dan kerjasamanya ya. Oke guys, kita langsung mulai cara menyusun laporan keuangan pada perusahaan dagang dari data kertas kerja yang menggunakan metode HPP dan ikhtisar laba rugi. Kamu siapkan kertas kerjanya ya, atau kamu bisa download kertas kerja dan format laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca yang ada di deskripsi. Silakan dicek deskripsinya ya. Ada dua kertas kerja yang bisa kamu download, yaitu menggunakan metode HPP kemudian dan metode ikhtisar laba rugi seperti berikut ini. Oke guys, silakan amati kertas kerja yang kamu download, di mana letak perbedaan kertas kerja metode HPP dan metode ikhtisar laba rugi. Bagaimana guys? Sudah ketemu? Nah, silakan tunjukkan. Oke guys, berikutnya silakan siapkan format laporan laba rugi yang sudah kamu download sesuai link yang ada di deskripsi ya. Di sini kita akan menyusun laporan laba rugi yang berbentuk multiple step. Nah, ini contoh format laporan laba rugi bentuk single step ya. Yang ini adalah contoh laporan laba rugi yang berbentuk multiple step. Oke guys, kita langsung susun laporan laba rugi dari kertas kerja dengan metode HPP berikut ini. Oke guys, kamu cukup amati data pada kolom laba rugi ya, dengan memperhatikan akunnya yang dicatat pada kolom laba rugi seperti berikut ini. Kamu perhatikan ya guys. Oke guys, kamu lihat lagi data pada kolom laba rugi pada metode HPP ini dengan memperhatikan akunnya yang dicatat pada kolom laba rugi seperti berikut. Oke guys, pada kolom laba rugi terdapat data akun sebagai berikut, yaitu penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, harga pokok penjualan, beban advertensi, gaji pegawai, beban sewa, beban asuransi, dan depresiasi gedung. Oke guys, maka dari data tersebut disusunlah laporan keuangan sebagai berikut. Baiklah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama kita susun dulu penjualan bersih ya, yaitu pesannya penjualan dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan. Penjualannya 925.000, potongan penjualannya 40.000, retur penjualannya 6.200, maka jumlah potongan dan retur penjualannya 46.200 sehingga penjualan bersihnya adalah 878.800. Yang berikutnya, berdasarkan data kertas kerja tadi, HPP-nya adalah 465.100 sehingga laba kotornya diperoleh 413.700. Yang berikutnya adalah beban-beban ya. Nah, beban di sini untuk tidak mengurangi makna, ini digabung supaya muat ya. Beban advertensi 10.000, beban gaji pegawai 189.000, beban sewa 24.000, beban asuransi 24.000, lalu depresiasi gedung 50.000, hingga jumlah beban usahanya 297.000. Dengan demikian, laba kotor dikurangi jumlah beban, diperolehlah laba usaha sebesar 116.700. Lebih lanjut, di sini perusahaan tidak memiliki pendapatan di luar usaha ya. Dengan demikian, laba bersihnya sebelum pajak sebesar 169.700
15.700. Juga tidak ada pajak, maka dari data tersebut akan diperoleh laba bersih setelah pajak sebesar 116.700. Ini harus sesuai dengan data di kertas kerja ya. Oke guys, itu tadi laporan laba rugi dengan bentuk HPP. Yang berikut kita menyusun laporan laba rugi dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Anda amati kertas kerjanya ya, seperti berikut ini. Oke guys, kamu cukup mengamati data pada kolom laba rugi dengan memperhatikan akun yang dicatat pada kolom laba rugi seperti berikut ini. Nah, dari kertas kerja tersebut pada kolom laba rugi terdapat data akun penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, ikhtisar laba rugi, beban advertensi, gaji pegawai, beban sewa, lalu beban asuransi dan depresiasi gedung. Oke guys, dari data tersebut maka kita dapat menyusun laporan keuangan sebagai berikut. Kamu perhatikan ya guys, untuk penjualan bersih caranya sama. Perbedaannya dengan metode HPP. Di sini dengan metode ikhtisar laba rugi, unsur HPP-nya itu atau perhitungan HPP-nya itu atau harga pokok penjualannya itu dirinci ya. Kalian bisa perhatikan di sini persediaan awalnya 200.000, kemudian pembeliannya 325.000, lalu dikurangi ditambah beban angkut pembelian 25.000, totalnya menjadi 350.000, kemudian dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian sebesar 34.900, maka pembelian bersihnya adalah 315.100. Dengan demikian, persediaan awal ditambah pembelian bersih, diperolehlah persediaan barang untuk dijual sebesar 515.100. Kemudian dikurangi persediaan akhir 50.000, maka harga pokok penjualannya adalah 465.100. Lebih lanjut, penjualan bersih dikurangi HPP, hasilnya laba kotor sebesar 413.700. Selanjutnya, laba kotor dikurangi beban usaha 297.000, maka diperoleh laba usaha 116.700. Selanjutnya ini sama seperti halnya pada saat disusun laporan laba rugi dengan metode HPP. Oke guys, itulah laporan laba ruginya. Kita lanjut ya guys. Yang berikutnya kita akan menyusun laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas ya. Untuk menyusun laporan perubahan modal ini, kalian cukup mengamati berapa besarnya modal awal, lalu berapa pengambilan pribadi atau prive-nya, lalu kemudian berapa laba yang diperoleh ya. Nah, dari unsur tersebut kan susun laporan perubahan modal sebagai berikut. Bahwa diketahui modal awalnya yaitu sebesar 7.366.000, lalu diperoleh laba bersih sebesar 116.700, sehingga modal awal ditambah laba menjadi 7.482.700. Selanjutnya dikurangi pengambilan pribadi atau private sebesar 10.000, sehingga modal akhirnya ini adalah 7.472.700 rupiah. Oke guys, itulah laporan perubahan modal. Laporan yang berikutnya adalah neraca. Untuk menyusun neraca ini, kalian cukup memperhatikan data pada kertas kerja pada kolom neraca ya. Anda perhatikan sisi debit dan sisi kreditnya. Nah, untuk sisi debit umumnya itu memuat berapa besar harta ya, kelompok harta. Kemudian untuk sisi kredit umumnya memuat kelompok hutang dan modal. Anda perhatikan pada kertas kerja tersebut, kas besar 426.700, piutang dagang 56.000, persediaan barang dagang 50.000, asuransi dibayar di muka 12.000, advertensi dibayar di muka 6.000, sehingga jumlah harta lancarnya adalah 550.700. Kemudian tanah nilainya 3 juta. Selanjutnya nilai gedung 6 juta dikurangi akumulasi depresiasi gedung sebesar 2.050.000, sehingga nilai buku gedungnya adalah 3.950.000. Dengan demikian jumlah harta tetapnya adalah
sebesar 6.950.000. Lebih lanjut, jumlah harta lancar ditambah jumlah harta tetap yaitu 550.700 ditambah 6.950.000, maka jumlah hartanya adalah 7.500.700. Di sisi bagian utang dan modal atau kewajiban dan ekuitas, untuk utang berupa utang jangka pendek yaitu utang dagang sebesar 15.000, utang gaji sebesar 9.000, utang sewa sebesar 4.000, maka jumlah utang jangka pendeknya adalah 28.000. Sedangkan utang jangka panjang tidak ada sehingga jumlah utangnya adalah 28.000. Lebih lanjut, modal akhir radimannya adalah Anda bisa ambil dari laporan perubahan modal ya, atau laporan perubahan ekuitas yaitu 7.472.700 rupiah. Dengan demikian jumlah utang dan modal atau jumlah kewajiban ekuitas ini sebesar 7.500.700 rupiah. Itulah susunan neraca yang kita buat dalam bentuk T ya. Dengan selesainya disusun laporan neraca, maka selesai pula penyusunan laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal serta neraca. Apabila Anda masih kurang jelas, silakan Anda putar ulang video ini. Semoga Anda mendapat kejelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.